Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Novelia. Saya berasal dari jurusan Hubungan Internasional yang berada di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video ini saya buat demi memenuhi tugas UAS mata kuliah Media dan Globalisasi. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil poster buatan saya yang berjudul Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan apa itu bisnis internasional. Bisnis internasional mengacu pada berbagai aktivitas yang tercakup dalam menjalankan transaksi bisnis melalui batas-batas negara. Bisnis ini menyarankan pendekatan menyeluruh untuk operasi perusahaan besar dan kecil yang terlibat dalam bisnis mancanegara. Salah satu perkembangan ekonomi yang paling signifikan adalah meningkatnya untuk mempertahankan daya saing dalam periode yang dinamis pada saat dewasa ini. Internasionali bisnis ini bahkan meningkat pada skala global. Perusahaan-perusahaan terkemuka di seluruh dunia mengalihkan perhatiannya pada bisnis internasional. Sedangkan globalisasi merupakan proses kegiatan di berbagai sektor, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi, yang tidak dibatasi oleh batas teritorial suatu negara. Memasuki era globalisasi berdampak kepada semua aspek kehidupan, baik di bidang sosial, budaya, teknologi, politik, maupun ekonomi. Adapun dampak-dampak tersebut memiliki dampak positif dan dampak negatif. Pada bidang ekonomi, perdagangan internasional menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu dapat kita lihat dari berbagai kegiatan dunia usaha. Misalnya, pertukaran produk atau barang tertentu tidak memiliki batasan antar negara. Kemajuan teknologi sebagai media mempermudah perdagangan internasional. Globalisasi sendiri berdampak kepada perdagangan internasional baik di sisi positif maupun di sisi negatif, di mana dunia dianggap sebagai kesatuan yang semua daerah dapat terjangkau dengan mudah dan cepat. Sisi perdagangan dan inventaris membuat semua orang bebas untuk berusaha dimanapun dan kapanpun. Adapun dengan kita mengetahui dampak negatif dan positif dari pengaruh globalisasi tersebut, baik di negara berkembang maupun negara-negara maju, kita dapat meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positifnya. Adapun faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional atau perdagangan antar negara, terdapat banyak faktor yang mendorong setiap negara melakukan perdagangan internasional. Di antaranya, yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi suatu negara. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Dan yang terakhir atau yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.
Dari faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional tersebut menyebabkan suatu negara menjalin hubungan dengan negara lain. Karena di era globalisasi ini sendiri, tidak satupun negara yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga terdoronglah suatu negara untuk melaksanakan perdagangan di negara antar negara. Adapun beberapa faktor yang bisa mendorong terjadinya perdagangan antar negara ialah yang pertama, keanekaragaman kondisi produksi. Keanekaragaman produksi menunjuk potensi faktor-faktor produksi yang dimiliki suatu negara. Yang kedua, menghemat biaya produksi atau spesialisasi perdagangan internasional yang dapat memungkinkan suatu negara memproduksi barang dalam jumlah yang sangat banyak. Dan yang terakhir atau yang ketiga, perbedaan selera sekalipun kondisi produksi di semua negara adalah sama. Akan tetapi, setiap negara mungkin akan melakukan perdagangan jika selera negara berbeda. Adapun dampak globalisasi di bidang ekonomi ialah terbagi menjadi dua, yakni dampak positif dan negatif. Pertama-tama saya akan membahas dampak positifnya. Yang pertama, bebasnya pasar internasional. Seperti sudah dijelaskan di atas, yang paling menonjol dampak globalisasi adalah perdagangan internasional adalah bidang ekonomi, yaitu terciptanya kebebasan pasar internasional. Pasar internasional sendiri merupakan pasar jual beli produk barang dan jasa yang berasal dari berbagai negara di dunia. Yang kedua, kemudahan dalam ekspor dan impor. Pasar internasional hadir akibat globalisasi di sektor ekonomi, terciptanya kemudahan di sektor ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor ini dilakukan suatu negara dengan negara lain merupakan manfaat dari globalisasi yang terjadi di era modern ini. Kegiatan ekspor impor dapat memberikan manfaat bagi suatu negara untuk meningkatkan pendapatan suatu negara, memperkenalkan produknya di pasar global, membuka lapangan pekerjaan, dan memperluas produksi. Yang ketiga, masuknya perusahaan asing di Indonesia. Pesatnya arus globalisasi di bidang ekonomi otomatis membuat negara menjadi terbuka menerima segala bentuk produk, barang, dan jasa dari negara lain. Akibatnya, perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri leluasa masuk ke suatu negara sehingga peluang akibatnya perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri dapat leluasa masuk ke suatu negara sehingga peluang produk-produk tersebut leluasa untuk masuk ke domestik. Hal semacam ini terjadi juga di negara-negara yang berkembang seperti negara Indonesia kita. Yang keempat, terciptanya bisnis e-commerce. Perkembangan dunia bisnis yang cukup pesat membuat bisnis baru muncul, yaitu bisnis e-commerce. Bisnis e-commerce merupakan jenis bisnis yang berbasis dunia internet. Bisnis ini merupakan bisnis yang sangat potensial, yang serba modern karena didukung oleh perkembangan teknologi serta industri komunikasi dan informasi internet. Dan yang terakhir atau yang kelima, meningkatnya sektor pariwisata. Manfaat lainnya yang ditimbulkan dari adanya globalisasi sendiri ialah meningkatnya sektor pariwisata.
Pariwisata merupakan sektor yang bisa menjadi tumpuan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, dengan adanya pariwisata bisa menjadi ajang antar negara untuk mempromosikan wisata suatu negara tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, terhambatnya pertumbuhan industri lokal. Pasar internasional yang hadir memberikan berbagai manfaat di bidang ekonomi. Ternyata, di sisi lain dapat menimbulkan dampak yang merugikan, yaitu menghambat laju pertumbuhan ekonomi industri kecil. Arus globalisasi yang pesat pada bidang ekonomi menyebabkan ketergantungan pada perusahaan-perusahaan multinasional. Hal itu berakibat pada laju sektor industri lokal yang tidak bisa berkembang dengan baik. Yang kedua, kegiatan impor yang melebihi kegiatan ekspor. Dampak globalisasi di sektor ekonomi selanjutnya adalah meningkatkan impor di suatu negara, tetapi kegiatan ekspor menurun. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan dari suatu negara terhadap akan suplai produk dari luar, sehingga negara tersebut tidak mampu bersaing dalam mengembangkan kegiatan ekspornya. Yang ketiga, kesenjangan sosial meningkat. Dampak globalisasi ekonomi juga berimbas pada meningkatnya kesenjangan sosial di masyarakat. Persaingan bebas di pasar internasional menyebabkan industri negara maju semakin dan berkembang dan menghadap pertumbuhan ekonomi industri di negara berkembang. Dan yang keempat, tumbuhnya kapitalisme. Pertumbuhan kapitalisme ialah suatu dampak negatif dari globalisasi di bidang ekonomi. Kapitalisme sendiri sebenarnya berhubungan dengan ekonomi dan politik. Akan tetapi, di sini lebih ditekankan pada bidang ekonomi. Dan yang terakhir atau yang kelima, gaya hidup investasi. Derasnya arus globalisasi di beberapa negara timur, termasuknya Indonesia sendiri, dapat memberikan dampak negatif, yakni gaya hidup masyarakat yang meniru budaya barat atau westernisasi. Gaya hidup atau lifestyle nampak sudah menjadi kebutuhan sekunder dari manusia sendiri. Demikianlah dampak-dampak dari globalisasi terhadap perdagangan internasional yang dapat saya jelaskan. Akhir kata, di sini saya memberikan kesimpulan terhadap poster saya di sini ialah keanekaragaman kondisi produksi, keanekaragaman faktor produksi menunjuk potensi faktor-faktor produksi yang dimiliki suatu negara. Contohnya, di Indonesia mempunyai potensi untuk memproduksi barang-barang hasil pertanian. Dengan kata lain, melalui perdagangan negara dapat memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain, sehingga menghemat biaya produksi atau spesialisasi perdagangan internasional, memungkinkan suatu negara memproduksi barang dalam jumlah yang banyak, sehingga menghasilkan biaya produksi rata-rata yang semakin menurun ketika jumlah barang diproduksi semakin besar. Artinya, jika suatu negara mengkhususkan atau menspesialisasikan barang tertentu dan mengekspornya, tentu saja biaya produksi barang akan turun. Perbedaan selera sekalipun, kondisi produksi di semua negara adalah sama. Namun, setiap negara mungkin akan melakukan perdagangan jika selera negara sama. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Yolanda Yahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.